Kembali di Teler Tell me your Story. Tell me your story. Ler. Asik. Jadi ini setelah kita vakum lumayan lama, Cat. Iya, vakumnya agak lama karena kita sibuk lah ya. Sibuk. Kita nggak pengangguran kayak kalian. Iya, sorry ya. Kita CCP ini memang kita suka, tapi kita ada prioritas lain Betul, juga. betul, Iya. betul. Kita bukan pengangguran, benar, Cat. Kalian ini pasti nganggur di rumah terus. Nah itu makanya dengerin podcast kita. Bagus lah, untung mereka nganggur. Iya. Untung mereka nganggur. Iya. Jadi kemarin aku sibuk kuliah juga. Iya, sibuk Richard kuliah. juga Iya. sedang mencari-cari kerja. Betul, aku sedang mencari kerja. Yang video gue mohon kemarin nggak usah kalian lihat. Udah gak usah ya? Nggak usah. Gak ada yang bantu juga Iya, ya? ada bantu. Wah, repot anjir Sering penonton. ketawain pak. Oke, jadi kita udah kembali nih. Iya. Karena CCP dengan konsep yang lebih gokil. Gokil pastinya karena kita bosen juga ya. Iya. Gak, kita sediain lebih banyak segmen. Bener. Iya, karena karena kita mau menghibur. Yes. Dan kita mau lebih fokus spread di TikTok, Iya, IG iya. Reels, Dan Shorts gitu. Spotify. Ah. Dan berharap noise ya, pengen banget sih. Pengen noise, banget ya. noise. Pengen banget Aku sih. lihat apa panutanku kan ini kan Desta kan ya. Oh, Desta. Bisnis Desta. Trio Kurnia. Bener, Benar. lucu banget cuma. Lucu banget? Iya, aku Kalau panutanku ini, Cat, musuh masyarakat. usia masyarakat. Iya. Sekarang kan Coki. tretan muslim Oh, sama tretan. Coki. Tapi kan Coki katanya muslim sih udah almarhum katanya. Udah hilang kan? Hilang. Iya. Jadi sekarang digantiin Adriano Colby. Oh, lucu juga itu. Lucu menurutku. Oh. Lucu banget gitu. Kadang dengerin opini-opini mereka itu kayak banyak nggak setuju, Oh. tapi kayak nggak apa-apa, lucu aja kayak. Oh, menghibur aja. Iya, menghibur hiburan. aja. Kalau kita sama masyarakat deh. Enggak dong. Enggak dong. Kita kan masih produktif. Oh, betul. Di liburan kita tetap berusaha Bener. produktif. Lagi liburan, dia lagi liburan kan. Liburan. Aku juga lagi libur nunggu wisuda. Ya, dan untuk CCP ini kita Ya. dapat sponsor kali ini. Tepuk tangan kali. Untuk Liman Advertising. Kita fokus untuk editing Iya. dan banyak research podcast untuk jadi kita berani ngemodal buat Iya. ini ya. Dan hari ini kita juga banyak segmen. Benar. Kita udah bikin nanti ada segmen pastinya ceritaku tentang podcast, Iya. tetap selalu ada podcast. Pasti. Dan ini paling baru segmen Aduh, baru. apa tuh? Teler. Teler. Ya, tell me your story. Oke. Dimana kita akan cerita-cerita dari ceritanya orang lain. Oh, itu orang lain. Iya, jadi kan biasanya kita di podcast kita cerita tentang pengalaman kita pribadi, Cat. Nah, di Teler ini kita cuma dari cerita orang kita bacain aja kayak gitu. Terus kita bacain aja apa kita hujat nih? Kita hujat Oh, dong, hujat, pasti hujat. hujat dong. Terus gitu dong pasti. Ya. Iya. Nah, setelah itu kita juga nanti ada segmen-segmen baru, kita sebutin di segmen Selanjutnya. aja, nggak usah di sini Iya, aja. iya. Oke? Oke, jadi kita video ini mungkin ya 10 sampai 15 menit lah. Iya, kita nggak lama-lama banget ya. Benar. Karena cuma dengerin cerita dari orang di internet terus kita hujat selesai. Iya, dan apa bedanya adalah kita menghujat cerita orang. Benar. Di sini kita cuma bacain, jadi topiknya tergantung dengan story yang kita dapat. Heeh. Kalau CCP kan story kita udah bikin Iya. temanya, terus kita bikin story-nya. Iya. Kalau ini kita ambil dari cerita orang lain dan kita ceritakan. Ya kita seperti jembatan lah buat mereka. Iya. Gitu. Karena ini juga ya, aku search internet ini juga di story-story orang yang udah berani nge-spreadin story-nya, Pak. Iya. Jadi memang story-nya udah Iya. viral gitu. Memang untuk umum. Iya, jadi bukan aku ceritamu, nanti tak bocor loh, nggak gitu. Iya. Dan Anda mau jadi Mike Tyson atau gimana ini? Oke. Oh, lagi ini ya, lagi rame ya. Lagi rame. Iya. Ahmad Dhani. Oh, bukan. Oh, iya. Benar. Mirip kan? Mirip botak. Iya, benar. Tahu nggak Albert Einstein itu teorinya nggak tahu ya? Nggak tahu. Albert Einstein ada apa? Kalau menurut Ahmad Dhani, Albert Einstein itu teori yang terkenal tuh selain hukum Newton itu. Ya. Bener ya Newton? Iya, ya? hukum Newton. Dia itu adalah menemu teori masa kini dan masa lampau. Oh. Apa yang kita jalin sekarang itu adalah masa lampau dan juga masa depan. Oke, iya. Nggak paham kan? Nggak paham. Sama ya, kamu juga nggak paham. Tapi yang pasti hukum Newton bukan dari Albert Einstein. Abraham Karena Newton itu ya? bukan Isaac Newton. Aduh, hari IPA gagal aku Kemarin aku lihat ini sih, ada American Got Talent. Lucu banget dia ngomong kayak gini. Jadi orang ini komedian, dia kayak agak lumpuh setengah ini. Terus dia bilang kayak I have two similarity with Albert Einstein, dia bilang gitu. Sama-sama cowok, terus sama-sama virgin kayak gitu. Ya, tapi aku menang satu dari dia. Ya, at least I'm not dead. Aduh, dark banget. Oke, kita sampai kayak gitu. Oke, lanjut aja langsung di sini. Ini cerita pertama kita. Kita akan ada 3 episode Oke, hari ini ya. episode ya. Oke.
Ini kita sebutin namanya nih. Boleh dong sebutin namanya. Dari Kak D. TE. Ya. @rxcis. Rexis. Oke. Oh, Rexis. Rexis. Ini kayak merek ini ya? Apa Ricis. deodoran? Apa? Rexona. Bukan. Jauh ya. Oh, Ricis ya, benar. Ricis, jauh ya. Oke. Gimana ceritanya, Car? Saya gitu. Sedih. Oke, sedih. Sedih. Oke. Kita bangun suasana sedih. Ini kejadian, ini kedengeran nggak? Oke, aku geser dulu. Nah, ini kejadian udah 4 tahun yang lalu. Iya, udah lama emang. Tapi saya nggak bakal lupa. Nggak usah tempongnya selama itu, nggak usah juga. Nggak usah juga. Soalnya aku menjiwai banget nih. Menjiwai banget, iya. Tapi sampai 20 menit kali itu. Lamaan, oke aku cepet ya. Ini kejadian udah 4 tahun yang lalu. Iya udah lama emang, tapi saya nggak bakal lupa. Hehehe, nggak apa-apa. Si Doi udah biasa kalau saya nge-share ini. In case untuk reminder para muda-mudi yang pacaran, yang pacarnya udah akrab sama orang tua, yang pacarnya terlihat perfect, but we're all human. Ya, we're all human. Yeah, like that bro. Dulu saya punya pacar dari kelas 1 SMA, sebut aja namanya Oka. Oh, jadi nama samaran. Nama samaran. Oke. Oka ini namanya baik karena dia oke kan. Oh, oke. Oke, boleh. Di kota kita tinggal, dia cuma hidup sama neneknya karena papanya udah meninggal dan mamanya hidup di luar kota dengan suami barunya. Oke. Dari SMA, saya tipikal cewek yang bener-bener bodo amat. Cantik enggak, pinter juga enggak, famous apalagi. Beda. Ngapain kalau gitu Anda berusaha famous di sini, Ibu Ricis? Iya, dihujat ya. Hujat terus aja. Jangan. Oke, lanjut. Beda sama Oka yang ganteng, makanya oke. Banyak temennya, banyak kakak-kakak kelas yang suka. Saya sih biasa aja karena saya tahu Oka bukan tipe cowok yang genit dan suka main cewek sana sini. Oke. Percaya diri sekali. Jadi Oka ini famous, ceweknya enggak ya? Oke, lanjut. Iya, sepercaya itu saya sama dia karena emang begitu kenyataannya. Tiap malam dia ke rumah saya nyontek PR. Ini apa coba? Main game. Kalau udah jam 10 pasti neneknya telepon nyuruh dia pulang. Gitu terus sampai kita sama-sama kelas 3 SMA. Wah, lama juga ya. Lama. Bahkan ayah dan ibu saya udah nganggap dia kayak anak mereka sendiri. Saking tiap harinya dia ke rumah. Gokil. Bahkan kalau saya dibuatin bekal, Oka juga dibuatin sama ibu saya. Oh, udah kayak anak beneran. Iya, makanya keren. Karena orang tua saya tahu dia nggak ada ayah dan ibu yang selalu merhatiin kayak saya di rumah. 3 tahun di SMA, dia ambil gap year setelah lulus. Karena dia hobi banget main game, dia jadiin gamer sebagai kerjaan dia. Ya, dia ikutan nge-game sampai ke Singapura, Hong Kong, dan dapat duit banyak. Oh, gokil juga. Ini gamer ini ya. Oke, Bang. Enggak, saya bukan tipe cewek yang selalu nuntut ini itu. Dia pun bukan tipe cowok yang maksa saya sini. Iya, karena pro gamer kan butuh waktu yang banyak kan buat latihan, Bener. pergi segala macam. Iya, si benar. cewek Karena kadang biasanya cewek kalau cowok yang main game itu sering ngomel. Oh gitu ya gue ya. Iya. Tahu banget ya. Tahu banget dong aku. Iya. Jadi mungkin ini dia nggak nonton. Nggak nonton. Iya, karena seringnya gitu sih, Cat. Oh dituntut ya. Iya. Siapa tahu nggak dituntut kayak Mbak Ricis ini jadi pro player kamu. Iya, Ya makanya kan. Bisa. Bukan aku bilang bukan aku. Oh, bukan. Aku cuma pernah dengar orang cerita. Pernah dengar. Jangan GR ya, Jangan GR, bukan aku. Iya. Oke. Nah, cerita ini dimulai ketika kita sama-sama lulus SMA. Waktu saya udah kuliah, dia lagi gap year. Dulu waktu SMA, saya lulusan 2013, jadi tahulah setua apa saya sekarang. Oh, tua sekali Anda, Bu Ricis. Tua Anda sekarang. Tua. Iya. Dia pernah nanya ke saya, kamu nggak pengen aku cium di bibir? Waduh. Ih, Ini kok untuk sih? kuliah. Udah kuliah. Kok ini menurutmu wajar nggak, Cat? Kalau apa yang terjadi di dunia sih wajar banget. dunia sih, ya? SMP, SMA aja udah wajar sekarang. Oh, enggak dong. Enggak, itu nggak wajar. Enggak Ya? dong. Tadi yang ngelakuin itu sakit ya dia. Iya dong. Sakit ya. Bang? Anda ya? Hah? Enggak ya? Kenapa Anda menyakiti orang? Iya, enggak. Saya kaget kenapa dia nanya gitu padahal mah sok atuh kalau mau nyium. Orang Bandung ya. Apa maksudnya soal tuh? Sok silakan atuh gitu. Oh, silakan, gitu. oh soal kayak oke Oh, gitu. silakan, Oh, gitu. gitu. Iya. Itu bahasa apa? Sunda. Oh, Sunda. Heeh. Oh. Oke, lanjut. Kita pacaran sudah 3 tahun waktu itu. Ya, makanya kayak wajar aja. Kayak gak apa-apa cium aja gitu. Oh, karena udah lama mereka ya? Tapi jangan grepe-grepe gitu. Oh, Nggak bercandain. dibercandain. Iya, iya. Karena bener-bener kita 3 tahun pacaran gak pernah macam-macam. Respect. Gokil. Respect. Cium pipi, cium kening aja. Kita lebih kayak sahabatan dan saya sayang banget sama dia karena ya itu dia bener-bener nggak mau macam-macam ke saya. Mau cium aja dia izin dulu. Gokil, bagus. Ini mencerminkan ini apa? Ya. Firman Namanya Tuhan. ya, Oka oke. Oke, ya. Segitu nggak peduli. Capek mulut. Segitu nggak pedulinya kita sama hal-hal yang berbau seksual. Sungguh demi Tuhan. Wow.
Oh. Sejak dia pertama kali nyium bibir saya, dia jadi sering kayak gitu. Jujur, bentar. Dia barusan ngomong di atasnya segitu nggak pedulinya kita sama hal-hal yang berbau seksual. Iya. Tapi sekali dia nyium bibir saya, dia jadi sering kayak gitu. Jadi gimana ini? Iya. Kata-kata Anda tidak konsisten. Katanya nggak Ya juga. Iya toh? Iya. Nggak konsisten Anda. Oke, lanjut. Terus dia bilang lagi, jujur aja nggak masalah. Gimana ya? Apa sih? Ya apa sih? Oh, mungkin dulu nggak mikirin nggak. gitu. Sekarang iya. Iya. Oke. Aduh, setelah gitu cuma friends kiss, not that such a hot kisses too. Oh, ampun lah. Nah, skip sampai saya semester 3 dan dia akhirnya ikut kuliah di beda universitas. Oh. Akhirnya dia kuliah. Mungkin programmer tidak menghasilkan uang mungkin ya. Mungkin ya. Makanya kamu dituntut tuh. Orang lain dituntut untuk serius kuliah daripada main game. Oh, benar. Sama pasangannya. Benar, iya dong. Iya Bukan dong. aku dong. Iya lah, bukan Kenapa? kamu lah. Aku kan nggak suka main game. Benar. Aku kan sukanya belajar. Wah, benar. Aku tahu kamu orangnya suka belajar banget. Iya dong. Pasti. Nah, dia yang udah famous dari SMA jelas makin famous di kampusnya. Uish. Sebagai ceweknya, saya bangga dong. Dikenalin ke teman-temannya, cewek gua nih udah mau 5 tahun. Oh, gila, Asik. lama juga ya? Lama ya. Ya mau 5 tahun tuh berarti pacarnya baru 2 tahun gak sih? Enggak dong. Berapa? Udah 5 tahun ya udah 4. Tapi kan dari menuju 5 kan perlu ngelewatin 2 tahun dulu. Benar gak? Iya, betul. Anda kok jadi Indra Firmawan ya? Enggak, cuma Iya. cuma mikir aja gitu. Iya, benar sih. Bener kan? Sih. Terus si Kak Ricis ini bikin kata-kata Inggris. Oh, kata-kata Inggris. Bacain gua. Anda bisa harusnya. Oke. I was the happiest girlfriend in the world then. Oh, dulu. Waktu itu dia liburan semester, dia izin main sama teman-temannya keluar kota 2 malam. Wah, ini. Teman-temannya kita nggak tahu cowok cewek nih. Oh ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita lanjut baca. Mau nangis saya kalau ingat ini. Sorry, coba. Hemnya panjang dia. Oh. Mau nangis saya kalau ingat ini. Dia dibeliin mamanya mobil waktu kuliah. Tapi karena nggak ngerti kenapa dia boros banget. Wah ampun, ini parah banget. Si cewek ini jadi nggak ngerti kenapa si Oka ini kok boros banget. Saking borosnya dia sampai minta uang sangu loh ke papanya cewek ini, Mbak Ricis. Oh, kok gokil juga nggak punya sungkan ya? Iya makanya. Iya. Mentang-mentang dia kemana sendiri minta uang, ngaco sih. Mungkin udah terlalu sedekat itu. Mungkin. Nah, BTW dia panggil ayah dan ibu saya sama kayak saya manggil mereka ya. Oh, udah sedekat itu ya? Iya. Oke, lanjut. Manggil nggak? Enggak dong. Enggak, masih tante om gitu. Masih suai. Suai. Oke, lanjut. Nah, saya ini. Yah, Oka mau keluar kota boleh minta sang. Hah? Ya, ayah. Oh, ayah, manggil Ya, ayah. ayah. Kalau nggak manggil ayang ya? Kan papa nih. Iya. Oke, salah Iya. gua. Yah, Oka mau keluar kota boleh minta uang sangu nggak? Nanti biar diganti sama mama. Oh, tapi diganti nanti. Oh, Oh, ya. iya. Masuk akal lah gitu Pak Oka. Ya. Ayah saya jelas kasih lah. Gimana sih beliau udah nganggap Oka ini lelaki sejati. Wah. Yang sayang sama anaknya dari SMA, yang jagain anaknya kemana-mana. Bullshit. Anda seperti ayam ya, perlu dijagain ya. Iya. Iya, kan? Iya. terus? Setelah dia pulang dari luar kota, nggak tahu kenapa dia kayak linglung gitu. Loh. Kayak orang kebingungan, tapi ditanyain bilang nggak apa-apa. I knew he was in trouble, but I don't know why. Oh, jadi memang cewek itu kadang punya feeling, Bro. Iya, instingnya cukup kuat. ya. Iya, memang. Kadang memang kenapa dibilang cowok itu logika, cewek feeling, karena memang Iya sih, feelingnya benar lebih sih. kuat sih. Dan laki-laki kalau udah ngelakuin kesalahan tuh jadi kayak goblok ya. Iya. Linglung. Benar, linglung, benar. Iya. Halu kayak aduh. Bingung kan. Sampai akhirnya mamanya pulang dari luar kota yang saya kira mau menyelesaikan masalah, malah enggak. Mama dan dia ke rumah bawa cincin buat saya. Pengen mengikat biar nanti pas udah sama-sama lulus langsung menikah. Gokil. Respect. Oka. Setelah lulus kerja ya, bukan menikah. Iya. Bukan lulus kuliah. Oh iya, lulus apa? Bukan lulus kerja. Oh lulus kuliah gitu Bro maksudnya. Iya lulus. Ya, tadi kamu bilang nggak? Setelah lulus kok kerja dulu dong. Oh iya benar. Oke, langsung. Nah, Wowi ini mana baca? Bowie kok apa? Nggak jelas Mbak. Ricis sih. Ayah dan ibu saya senang dong ada yang serius sama anaknya. Ibunya dia juga malah ngasih jalan lebar buat kita. Tapi saya tahu Oka masih ragu dan belum tahu apa alasannya. Aneh ya, kamu ngelamar tapi kamu ragu. Iya. Aneh. Sampai seminggu setelah kejadian lamaran dadakan itu, Oka ngilang.
Iya, dia nggak bilang ke siapapun mau kemana. Neneknya malah mikir dia keluar kota bareng keluarga saya, padahal enggak. Saya bingung lah mau cari kemana. Teman-temannya nggak ada yang tahu dia kemana. Anggap aja si Oka ngilang dari hari Senin. Hari Rabu, jam 2 dini hari. Ada lain masuk di HP saya. Ya kira-kira kayak gini chatnya. Ini aku Lina. Tolong kasih tahu nama mamanya Oka biar pulang dan cepet nikahin aku. Who the heck are you, Mbak Lina? Aneh banget ini Mbak Lina ini. Curiganya aku. Nggak aneh nih. Kamu curiga? Hmm. Aku malah menurutku rasanya Mbak Lina ini cuma stranger gitu, kayak ngeprank ngono. Masa sih? Mungkin. Atau coba lanjut. Lanjut aja ya kita ya. You'll know that. You'll know what? Pertama aku ketawa baca itu karena aku pikir Oka mau ngeprank saya karena hari Minggu saya ulang tahun. Nah, ulang tahun, Bro. Mau ulang tahun di hari Minggu, jadi masuk akal lah, ngeprank. Fix ngeprank. Ngeprank aja. Hei, tapi enggak. Lina beneran ada dan Oka pulang. Gokil. Ada beneran jadi. Berarti bukan prank. Bukan prank. Coba lanjut. Iya, dia pulang hari Kamis, nangis dan sujud di kaki saya. Saya masih bingung, nih bocah ngapa ya? Saya pikir dia selingkuh dan takut. Saya mergokin kali ya. Padahal enggak, saya sebodoh dan segoblok itu emang. Punya pikiran dia selingkuh sedikit aja pun enggak pernah. Ya, karena mereka sedekat itu Iya. ya. Udah lama, Bro. 5 tahun itu Lama. dari SMA loh. Terus Ternyata dia nggak selingkuh, tapi dia ngehamilin anak orang. bentar ya Mbak Ricis. Hamilin anak orang itu lebih parah daripada selingkuh. Kenapa bilang dia nggak selingkuh? Harusnya kata-katanya lebih jahat dari Iya, harusnya. Ternyata dia bajingan gitu misalnya. gitu. Iya. Kenapa ternyata dia nggak selingkuh? Selingkuh dong itu. Dia ngambilin anak orang lebih parah malah. bener. Oke. Aduh. Kecuali Anda sperm donor gitu kan. Ya, Itu bukan itu ya. perjanjian. Iya. Perjanjian. Kan kali ini kan ngambilin, beda cerita, Bro. Terus Iya. Lina hamil, anaknya Oka. gokil. Aku mulai sedih nih ya. Pacar saya 5 tahun, lamanya yang seminggu lalu ngasih cincin buat nikah saya. Tapi Lina hamil, sudah jalan 3 bulan waktu itu. Wow. Dan yang lebih jahat, ini menurutku jahat banget. Ini jahat banget sih gue. Sudah beli obat macam-macam buat gugurin, tapi si adek tetap kuat dan gak gugur. Jahat. Oh no. Jahat, ini gila. jahat. Jahat sih itu. Sebajing-bajingan nih aku, Iya. Ya, Anda lumayan ya. ya lumayan ya. Iya. Aku gak pernah loh kepikir untuk menggugurkan anak. Gitu. Ya karena Anda belum pernah. Iya sih, iya. Iya. Maksudnya aku melihat kayak anak pun yang dalam kandungan, itu yo anugerah gitu loh. Ya, tapi aku mencoba membantu Oka. Mungkin karena dia merasa belum siap, Bro. Dan merasa orang ini juga bukan orang yang dia pengen, ngerti kan? Mungkin kalau yang hamil Ricis, mungkin dia masih oke. Tapi ini anak loh maksudnya. Ya, kayak saya ngomong sih. Anak loh ini. Iya, iya. Bayangin kan dua anak nanti. Ya, belum. Belum mau ya. Belum bayangin. Oke, terus. Oke. Oh kayak takut. Dia ke tukang urut yang saya juga nggak tahu di mana, tapi tetap si adek nggak mau dibuang. Kejam sih. Jem. Kalau kalian nanya gimana perasaan saya waktu itu, saya nggak apa-apa. Saya cuma, ya bertanggung jawab lah. Layaknya kamu dilahirkan sebagai laki-laki. Itu yang saya bilang ke dia. Terus saya nangis sejadi-jadinya. Wah, gila sih. Aku bayangin aku di posisi Ricis gitu. Iya. Ya, dia ngomong nggak apa-apa kamu lakukan sebagai kamu laki-laki kayak. Tapi dalam hati kayak, Wah hancur sih. Belanda kayak gitu. Wah. Mas. Iya. Broke inside sih. Iya. Pacar saya bakal jadi ayah, tapi bukan saya ibunya. Aduh. Dan dengan berat hati, saya harus ikhlasin Oka untuk orang lain. Karena dia lebih berhak atas Oka dibanding saya. Gila, setelah 5 tahun. Lanjut. Tapi ada orang yang lebih sakit hati waktu itu. Ayah dan ibu saya. Ibu saya nangis dan gak bisa ngomong apa-apa waktu Oka bilang ke mereka kalau dia ngehamilin Lina. Ayah saya dengan lapang bilang ke Oka, biar ayah ketemu sama orang tua Lina. Kita selesaikan. Jangan nikah siri. Nikah sah. Secara agama dan negara. Kasihan anakmu. Kalau kalian cuma nikah siri nantinya. Ayah yang jadi wali besok kita ke rumah Lina. Gokil. Merinding aku pak. Aku Papa- merinding banget nih. Aku mau merinding. Papa Ricis sebaik itu sih. Aku merinding. Karena aku ngerti posisi Oka. Maksudnya kalau misalnya aku nikah aku nggak tahu waliku nanti siapa. Iya.
Tapi orang yang mau mewakilkan itu, padahal bukan untuk anak Deil. Gokil. Mana lo ngebayang, aduh, Oh, iya. gokil. Om jadi ayah saya aja. Om. Gokil sih. Saya, Mbak Ricis, saya pengen bunuh diri waktu itu. Beneran deh. Tapi ya semua pasti ada berkahnya. Pas hari Minggu, Nggak ada berkahnya Mbak Ricis. Nggak ada berkahnya ini. Nggak ada. Nggak ada. Buat Anda nggak ada berkahnya. Belum. Ini kita selesai dulu Oke, ceritanya. oke. Selesai dulu. Pas hari Minggu, ulang tahun saya waktu itu 28 Maret. Oke, ucapin. Oka dan Lina akhirnya menikah di KUA. Mamanya pulang dan meluk saya, menangis ada-adanya. Hah, mereka nikah pas Ulang Ricis tahun ulang ya. tahun. Dan dia bilang berkah. Bro, itu bukan berkah. Kecuali Anda ulang tahun. Oh, aku tahu berkahnya. Apa? Dia nggak perlu traktiran, makan gratisan Oh, di benar, pernikahan benar, itu. benar, Oke, benar. Mbak Ricis, aku mulai mengerti. Betul. Oke. Agak Cerita- unik ya cara Iya, bikinnya iya. Mbak Ricis ini ya. Ya, cerita sedih kita ecek memang. Ya, tapi- Oke, lanjut. Oke. Saya nggak datang, nggak sanggup, nggak kuat, takut. Iyalah. Tapi saya nulis surat buat Oka waktu itu. Fotonya entah di mana, mungkin sudah kehapus. Gini isi suratnya. Terima kasih sudah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Aku ikut seneng, aku ikut bangga sebagai pacarmu kemarin. Jangan dengar omongan orang. Buktiin kalau kamu bakal jadi bapak terbaik untuk anakmu. Gitu intinya suratnya. Saya kasih beserta kado terakhir saya buat dia. Gila. Habis selesai. Gokil. Mbak Ricis, satu pesan yang bisa saya katakan untuk Anda. Ya, Anda luar biasa sih. Anda luar biasa. Ricis luar biasa. Ricis dan keluarga ya. Iya, karena dia nge-treat cowok itu sebagai kayak ya saudara gitu, Iya. gitu. Kayak anaknya papa mamanya gitu, bukan sebagai pacar yang beol terus dibuang gitu toh. Benar. Untuk Mbak Ricis gokil, tapi untuk Oka Anda memang kurang ajar. Anda memang namanya Oka, oke. Iya. Tapi di ending Anda tidak Oka. Iya. Anda tidak Oka. Mungkin Anda terlalu banyak makan babi guling Bu Oka. Emang ada. Jadi kelakuan Anda seperti babi. Ada dong di Bali. Ada. Terkenal bro itu. Ya, tapi ya mungkin itu aja kita. Udah berapa menit ini kita akan segera 24 tutup. menit. Iya, kita akan Oke. segera tutup. Apa cat komenmu untuk cerita ini? Satu sih pesanku buat laki-laki di luar sana. Ya maksudnya nafsu itu wajar ada. Pasti laki-laki itu pasti di nafsu. Tapi ya lu pikirlah. Lu tuh laki-laki diciptakan, pernikahan, pacaran itu diciptakan bukan untuk main-main, bukan Benar. untuk ngeluarin nafsu gitu loh. Setuju. Meskipun masih ada, tapi bukan untuk itu tujuan berpacaran, menikah itu bukan itu. Tujuannya bukan sekedar punya anak, tapi hidup bersama pasangan yang kalian cintai gitu. Yes, setuju. Makanya boundaries itu penting. Betul. Jadi kan bisa terhindar dari masalah-masalah kayak gini gitu. Untuk aku kalau dari iki ya Ricis gokil Ya. betapa anu dia, tapi ya jadi sekarang aku jadi belajar bahwa pacaran berapa tahun itu nggak menentukan kamu tahu. Akan berhasil. Iya, belum tentu berhasil, Oh. juga belum tentu kamu udah lama ya pasti jadi itu. Oh. Jadi tahun bukan batasannya, terus Bener. bukan berarti kon kenal dia berapa tahun kon jadi lebih dekat beda belum tentu. Betul. Mungkin ada yang cuma kenal 2 bulan tapi tahu semua uglak-ugliknya semua bisa. Gitu. Ya gitu aja lah ya. Oke, kita tutup trailer acara hari ini. Karena ini cerita sedih, kita tutup dengan musik sedih. Oke. Ler. Bye.